Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada seorang yang mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka pada kajian kali ini kita akan membahas tentang mencintai kedua orang tua. Ini perlu kita renungkan, perlu kita ingat berapa banyak jasa kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, karena mereka adalah sebabnya kita ada di muka dunia ini. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ibu. Kenapa? Karena ibu adalah al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama yang mana dia selalu 24 jam bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna walidayka yuhibbanika mahabbata aziman. Sesungguhnya kedua orang tua kalian ini sangat mencintai kalian dengan benar-benar cinta. Wa huma sababa wujudika, dan keduanya aba umi kita adalah sebab kita ada di muka bumi ini. Yang menciptakan kita adalah Allah, tetapi sebab dan musababnya adalah ibu kita dan bapak kita. Waqad ta'iba katsiran fi tarbiyatik. Sungguh keduanya telah lelah, payah di dalam mendidik kita. Walakinnahuma masyrurani bidzalik. Akan tetapi keduanya ini senang memelihara kita, merawat kita, ini senang. Fa ummuka, dan ibu kamu, hamalatka fi batniha tis'ata ashhurin. Ibu kamu mengandung kamu selama 9 bulan 10 hari. Lihat bagaimana perjuangan seorang ibu di dalam 9 bulan 10 hari. Dan tidak cukup. Sebelumnya itu ibu sudah merasakan capeknya, taabnya, lelahnya, payahnya. Tetapi dia tidak rasakan tersebut karena beliau itu senang. 9 bulan 10 hari itu antara hidup dan mati. Apakah ibu kita yang meninggal atau kita yang meninggal? Atau kedua-duanya yang meninggal? Inilah perjuangan seorang ibu. Sebelum proses melahirkan, bagaimana ibu ketika dia ke pasar, dia bawa kita tanpa ada rasa ngeluh, tidurnya susah, tanpa ada ngeluh. Setelah itu dia lahirkan kita antara hidup dan mati. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menaruh rahmat di hati ibu-ibu kita. Seandainya Allah tidak taruh rahmat di dalam hati ibu kita, mungkin ketika kita lahir, ibu kita udah habisin kita. Tapi disitulah Allah letakkan rahmat di dalam hati ibu kita. Setelah 9 bulan 10 hari kemudian lahir, apakah selesai tugas orang tua kita yang bernama ibu? La. Summa arda'atka. Kemudian dia susuin kita. Disusuin kita. Sekarang orang tua sekarang nyusunya dengan susu sapi. Makanya banyak akhlaknya, anaknya akhlak sapi. Disusui. Wahya sabiratun ala at'abil hamli warradha. Ibu kita itu apa?
sabar atas capeknya dia mengandung, kemudian menyusui, tapi dia sabar. Karena apa? Harapan ibu kita adalah dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya nanti menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat dan bisa membahagiakannya. Wa atanat bi nadhafati jismika wa siyabaka, dan ibu kita yang apa? Memperhatikan kebersihan badan kita, baju kita diperhatikan. Wa sana'at malabisaka laina, dia bikin baju untuk kita yang lembut. Wataraddat ankal ba'ud litanama mustarihan. Dia apa? Diusir itu nyamuk agar kita tidur dengan nyenyak. Warataba firasyakan nadhib, sebelum kita tidur ibu kita rapiin dulu kasurnya, dibersihin biar jangan ada apa? Binatang-binatang yang menyengat ke kita. Wa hafizatka fi kulli waqtin min kulli ma yu'dhika, dan ibu kita yang menjaga kita di setiap waktunya. Apa-apa yang mengganggunya dia, mengganggu kamu, ibu kita jaga. Idza masyaita, ketika kamu berjalan, au qa'atta, ketika kamu duduk, au la'ibta, ketika kamu bermain, au ragatta, atau ketika kamu tidur, dijaga sama ibu kita. Wa hiya allati hayya'at laka ta'am, dan ibu kita yang nyiapin makanan buat kita. Kita minta ini, kita minta itu. Lihat. Wa alamatka al-masya wal kalam, dan ibu kita ini yang ngajarin kita untuk berjalan, ngajarin kita untuk berbicara. Nah, inilah perjuangan seorang ibu. Makanya ibu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama kali adalah ibu kita. Didikannya, akhlaknya dari ibu kita semuanya. Wa ma aksara faraha, dan bagaimana senangnya hati ibu kita ini idza ibtadat tamshi aw tatakallam, ketika kamu bisa berjalan, ketika kamu bisa berbicara. Ibu kita girang banget ngeliat tersebut. Nah, makanya kesempatan buat kita ketika orang tua kita masih hidup, kita harus berbakti kepada ibu kita dan bapak kita. Di dalam satu hadis, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi ya nadhara rahmatin illa kataba Allah lahu biha hajjatan maqbula mabrura. Yang artinya tidaklah seseorang melihat kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, melainkan Allah menetapkan pandangan tersebut baginya, dia itulah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mabrur. Kita tahu bahwasannya haji yang mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang laki-laki, wa ja'a ar-rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ya Rasulullah, man ahaggu bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling patut mendapat perlakuan baik dariku? Qala, Rasul berjawab, ummuka, ibu kamu. Qala summa man? Kemudian orang itu bertanya, kemudian siapa lagi? Qal ummuka, Rasul menjawabkan, ibu kamu. Qala summa man? Orang itu bertanya lagi, terus siapa lagi? Qal ummuka, ibu kamu. Qal summa man? Terus siapa lagi Rasulullah? Qal abuka. Kemudian abak kita. Ibu disebut 3 kali, abak kita. Kenapa? Karena perjuangan ibu kita yang begitu besar. Bukan berarti abang nggak ada perjuangannya, ada. Tapi bagaimana ibu ketika dia lagi mengandung kita, ketika ibu kita merawat kita, bagaimana untuk mengajari kita adab di dalam rumahnya tersebut. Kalau ayah sibuk mencari rezeki. Lihat, kita lihat
Bagaimana ayah? Di sini dikatakan wa abuka yakhruj kull yawm min al-bait sabiran ala ta'ab. Ayah itu cari keluar. Keluar setiap pagi, setiap hari dia keluar dari rumahnya. Sabiran ala ta'ab. Dia sabar atas kepayahan, wal har, panas, wal barat, dan kedinginan, hujan, panas, hujan. Dia tidak pikirkan. Untuk apa? Liyaksibal malan yunfiqu alaik. Dia untuk mencari harta, yang harta tersebut ingin diberikan kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada kamu dan lain sebagainya. Wa ala ummika, atas ibu kamu. Wa jami'i usratik, dan semua anggota keluarga kamu. Wa yashtari lakal malabis wal at'ima, dan membeli, ayah kamu beliin tuh baju, makanan, dan setiap apa yang kamu butuhkan daripada peralatan-peralatan sekolah. Wa idza talabta minhu syai'an fihi manfa'atuka, apabila kau minta kepada ayahmu sesuatu yang bermanfaat, la yamna'uka, maka dia tidak akan menolaknya. Bal yu'tika maksud bikulli fa, akan tapi ayah kita memberikan, ibu kita berikan. Nah, ini adalah suatu keberuntungan bagi kita apabila kedua orang tua kita masih ada. Itulah surga kita dan neraka kita juga. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridanya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kalau kita ingin tahu Allah itu ridha atau tidak kepada kita, kita lihat ibu kita. Kalau ibu kita ridha, maka Allah ridha. Kalau ibu kita murka, maka Allah juga murka. Ini kesempatan buat kita. Bagi orang, wahai yang masih komplit orang tua kita, itu adalah keramat kita. Doa kita minta amin beliau. Kalian datang kepada ulama besar, minta doa. Salah. Yang kalian datangi adalah ibu kita. Minta doa kepada ibu kita. Lihat bagaimana seorang yang mendapatkan magam yang begitu tinggi karena berbakti kepada orang tua kita. Siapa? Uwais bin Amir Al-Gharani, seorang tabi'in, seorang khairut tabi'in. Uwais bin Amir Al-Gharani, yang mana dia hidup di zaman Nabi SAW, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW karena sibuk ngurusin ibunya yang sudah tua. Ibunya mandi, mandikan. Ibunya makan, disuapin. Ibunya kayak buang air besar, dicebokin. Setiap Uwais melakukan perbuatan tersebut, Uwais mengatakan, ibu, saya minta ridha. Ibu, saya minta ridha. Inilah ucapan Uwais bin Amir Al-Gharani. Tapi namanya Uwais ini kerinduan kepada Nabi Muhammad. Uwais ini ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Suatu saat dia izin kepada ibunya, pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya berangkatlah Uwais untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Tapi setiba dengan perjalanan jauh, Uwais nyampe ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang didapatkan? Nabi Muhammad tidak ada di rumah, dan Uwais tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mengabarkan kepada Imam Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk minta doa kepada Uwais bin Amir Al-Gharani. Dia ini adalah orang yang begitu hebat. Dia mendapatkan magam yang begitu tinggi. Berkat apa? Berkat berbakti kepada ibunya. Sekarang kita sia-siakan ibu kita. Ibu kita sekarang berubah. Ya kan? Yang tadinya dulu segar, sekarang udah tua. Kembali lagi kepada wataknya, kepada keanak-anakan. Nah, ini kita harus sabar. Kita harus menjaga. Jangan sampai kita berkata yang kasar. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata
berdoa kepada ibu kalian, kedua orang tua kalian. Wala tanharhuma, jangan kau bentak, mentang-mentang udah kaya, bentak orang tua. Wa qul lahuma qaulan kariman, tapi berkata kepada kedua orang tua kalian itu dengan perkataan yang lembut. Nah, ini akan mendapatkan. Kalau udah ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita, segala permohonan kita, Allah akan ijabahkan, Allah akan kabulkan. Kenapa? Ridho Allah. Ridhonya Allah. Semuanya itu. Kalau Allah sudah ridho, orang tua sudah ridho, selesai semua urusan. Tapi kalau orang tua sudah sakit hati, orang tua sudah kecewa, ibu sudah kecewa, maka jangan mendapatkan keberkahan dari mereka. Lihat, di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mana ketika di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal dia ibadahnya subhanallah, dia sholatnya bagus dan lain sebagainya, tapi karena dia menyakiti hati ibunya, maka dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya datanglah para sahabat, Sayyidina Umar dan lain sebagainya, sampai Rasul datang, sampai Rasul mentalkinkan, tapi dia tidak bisa mengucapkan tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, apakah dia masih punya ibunya? Naam ya Rasulullah, iya. Panggil ibunya. Kemudian, ibu, ini anak ibu lagi dalam sakaratul maut, tolong dimaafkan ibu. Apa jawab ibu tersebut? Saya tidak mau maafkan ya Rasulullah, karena saya sudah sakit hati kepada anak saya. Kalau begitu wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar semuanya. Ini ibu heran, buat apa ya Rasulullah? Saya akan bakar anak ibu di dunia. Melihat kayu bakar yang begitu banyak, kemudian namanya orang tua, walaupun anaknya begitu dahsyatnya, menyakitkan hatinya, orang tua tersebut, ya Rasulullah, saya ridho, saya maafkan ya Rasulullah. Ketika ibu itu mengatakan ridho, maka anak tersebut baru bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini di zaman Nabi SAW. Dan di zaman kita bagaimana? Lihat, sekarang anak banyak yang durhaka sama orang tua. Ketika dipanggil sama orang tuanya, marah. Ketika orang tuanya nyuruh, marah. Lihat bagaimana Sayyidina Ismail alaihissalam berbakti kepada abahnya, kepada orang tuanya, untuk apa? Disembelih. Tapi apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ismail? Dibilang silakan abah. Nabi Ismail, dia mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, abah semalam mimpi nyembelih ente. Fanzur madza tara, apa yang pendapat kamu? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya berarti kerjain, kalau emang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dijadikan orang-orang yang sabar. Ini jawaban anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang kita renungkan, kita bagaimana dengan orang tua kita? Masihkah kita kurang ajar sama orang tua kita? Masihkah kita masih ngomong keras, nyakitin hati ibu kita? Lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dia berbakti kepada orang tuanya banyak banget. Sampai sebagian sahabatnya bilang, mengatakan, ya Ali, ente ini apa? Abra'un nas bi ummik. Ente orang yang paling berbakti sama orang tua ente, sama umi ente. Tapi saya belum pernah ngeliat ente makan bareng sama umi ente. Kenapa? Kemudian kata Imam Ali, iya, karena saya takut ketika saya makan bareng sama umi saya, tangan saya mendahului makanan yang dia pengen.
ini ada makanan, ya kan? Saya mau ambil, padahal umi saya pengen makan itu tersebut. Nah, saya termasuk orang yang durhaka. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan dengan sekilas ini mendengar kisah-kisah bagaimana perjuangan seorang ibu, perjuangan bapak, nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala keinginan kita untuk menyenangi orang tua kita segerakan. Mumpung masih ada orang tua kita, memandang wajahnya juga harus pandang dengan memandang pandangan rahmat kepada. Kita angkat tangan kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita diberikan panjang umur, sehat semuanya selalu, sehingga kita bisa membahagiakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, teman kami, tetangga kami, kakak kami, suami kami, istri kami ya Allah. Wastur uyubana, tutup kami punya kekurangan ya Allah. Wastur uyubana wa farrij humumana waghshib gurubana wa tahhir qulubana. Bersihkan hati-hati kami ya Allah dari rasa dengki, dari rasa sombong, dari rasa riya dan lain sebagainya, karena kami nanti akan menghadap kepada Engkau dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena kita akan bersih daripada hati sombong, dengki, hasad dan lain sebagainya. Wa tahhir qulubana, bersihkan hati-hati kami ya Allah. Wa tahhir qulubana wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika 'inna. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma'a tadbir bima jarat bihil maqadir innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقا من بعد تبرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا سقيا ولا محروما ولا محظورا ولا مترودا. Ya Allah, jadikan perkumpulan kita walaupun antara di rumah masing-masing ya Allah, keluar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala perpisahan kita, dan jagalah kami, dijadikan kami hamba yang penuh dengan kesialan ya Allah. Jangan jadikan kami hamba yang penuh dengan kesialan, kedurhakaan ya Allah. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan kau halangi kebaikan kepada kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, dosa kami terlalu banyak. Dosa kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada teman kami, istri kami, anak kami, suami kami, tetangga kami ya Rabb. Khususnya ibu kami ya Allah, 9 bulan 10 hari ibu kami mengandung antara hidup dan mati. Dan ketika kami sakit, ibu kami memohon kepada Engkau agar sakitnya dipindahkan kepada ibu kami ya Allah. Tapi apa balasan kami ya Allah? Tapi apa balasan yang telah kami lakukan? Kami sering melakukan dengan perkataan-perkataan kasar kepada ibu kami. Kami sering menyakiti hati ibu kami sering membentak ibu kami dan lain sebagainya. Begitu juga dengan abah kami ya Allah, dengan ayah kami yang setiap hari keluar rumah panas kepanasan, hujan kehujanan demi kami untuk mencari rezeki buat kami ya Allah. Ya Rabb, apabila kedua orang tua kami masih ada ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, agar kami bisa memandang wajahnya, agar kami bisa membahagiakannya. Tapi kalau salah satunya atau keduanya telah tiada ya Rabb, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Ana abdu bibabik, zaliluka bibabik, al-khati bibabik, al-masi bibabik, al-zalim bibabik. Aku adalah seorang hamba yang penuh dengan kemaksiatan, ada di depan Engkau. Aku adalah seorang hamba yang penuh dengan kesalahan, ada di depan pintu Engkau. Aku adalah seorang hamba yang penuh dengan kezaliman, ada di depan pintu Engkau. Kalau Engkau tidak maafkan ya Rabb, kepada siapa lagi aku memohon? Tapi aku yakin dan saya yakin-yakinnya, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayang Engkau, rahmat Engkau lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya Maulana ya Mujib, ya Maulana ya Mujib, ya Maulana ya Mujib, ya Maulana ya Mujib. Wahai Zat yang menjawab segala permohonan kami, wahai Zat yang menjawab segala permintaan kami memohon, kami meminta
kami bertadaruk. Natawasal ilaika bil habib, melalui perantara kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat orang tua kami ya Allah. Saya pengen membahagiakan orang tua kami, saya pengen mereka ini senang ya Rabb, karena ini adalah karamat, karena mereka adalah sebabnya kami ada di muka bumi ini ya Rabb. Jika orang tua kami semua yang lagi sedang sakit ya Allah, sembuhkan, berikan kesehatan ya Allah, agar kami bisa bertatap muka, agar kami bisa bercanda dengan mereka semuanya ya Rabb. Dan apa hajat-hajat mereka ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummih wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian bikin cerita bagaimana cara berbakti kepada ibu dulu. Ibu dulu. Setelah kalian berbakti kepada ibu, baru kepada ayah. Jadi bikin ceritanya dua. Yang pertama kepada ibu kita, yang kedua kepada ayah kita. Ya, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.